Dahinya mengernyit, sejurus kemudian mata mengatup, menundukkan kepala menahan tangis. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu tak percaya dan tak menduga jaksa penuntut umum menuntutnya dengan sanksi pidana seberat itu. Keputusannya menjadi pembuka kotak Pandora kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua seolah tidak berarti apa-apa di mata jaksa. Kepercayaan diri Eliezer yang biasanya terpancar di setiap persidangan, runtuh seketika. Tuntutan 12 tahun pidana kurungan atas perannya sebagai eksekutor penyebab kematian Joshua yang menjadi pertimbangan hal memberatkan, tak kuasa diterimanya. Publik bereaksi keras. Tuntutan jaksa dinilai tak adil. Berbagai kalangan, mulai dari pakar dan praktisi hukum, akademisi hingga masyarakat umum mempertanyakan pengabaian jaksa terhadap status justice kolaborator yang dipilih Eliezer dalam rangka membuka tabir gelap kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Eliezer meresponnya dengan keyakinan bahwa majelis hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi akan menjadikan kepatuhan dan kejujuran sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara. Hal tersebut disampaikan Eliezer di muka persidangan saat membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum pada 25 Januari 2023 lalu. Sebagai penutup, saya memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya, dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Majelis Hakim yang memimpin persidangan perkara pembunuhan berencana atas kematian Brigadir Joshua, seperti kita ketahui telah menjatuhkan vonis atau putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Ferdy Sambo divonis maksimal dengan pidana hukuman mati, diikuti Putri Chandrawati 20 tahun kurungan penjara, Kuat Maruf 15 tahun kurungan penjara, serta Ricky Rizal 13 tahun pidana kurungan penjara. Lantas, bagaimana nasib Eliezer di ujung palu hakim? Selain vonis Ferdy Sambo, vonis Eliezer merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh publik. Apakah justice kolaborator akan menjadi pertimbangan meringankan sanksi, atau justru sebaliknya dibaikan dan menjerat sanksi maksimal bagi Eliezer, sebagaimana dialami oleh 4 terdakwa sebelumnya? Kamu ingat terus terang, karena sebagai saksi kamu di sini, kamu tidak berhak untuk menyatakan tidak benar. Yang betul, benar yang nyata di sini. Betul ya. Di sini tidak ada rekayasa. Siap. Dan saudara dari awal sudah membuka kotak Pandora ini, saudara selama di persidangan, saudara dilindungi selama di pemeriksaan kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan ini, saudara dilindungi oleh LPSK. Jadi tolong berikan keterangan yang benar. Putusan Majelis Hakim merupakan kompetensi absolut yang tidak dapat digugat atau dituntut. Meski demikian, bagaimana hakim memutus perkara dapat diteropong dan dianalisa melalui perilaku dan gerak-gerik hakim dalam proses memeriksa perkara di persidangan, dalam hal ini posisi Eliezer sebagai terdakwa sekaligus justice kolaborator. Podcastnews.id merangkumnya melalui rangkaian rekaman video di persidangan. Begitu pula perbedaan pendekatan hakim kala memeriksa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, maupun Ricky Rizal, baik sebagai terdakwa maupun saksi. Saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan, Li. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin. Ditanya, bilang nggak tahu. Ini tanya pengacara cepat. Saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu.
kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksa? Kan tadi saudara mengatakan ya, bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3 mampir melewat Yosua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara dengan fakta-fakta yang Kaitannya enggak? Kalau ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada para terdakwa, silakan. Tetapi apabila tidak ada, nggak usah di. Ya, kami ingin menggali latar belakang majelis hakim yang punya keberatan majelis. Karena ruang lingkup pembuktian adalah pada surat dakwaan. Ya. Ya, di luar surat dakwaan yang sudah kami bacakan. Oke. Saya tidak tahu yang tidak mulia. tahu. Ya memang saudara jawabnya tidak tahu terus. Lanjut pengacara dari penasihat hukum Mohon maaf, izin yang mulia menjelaskan. Karena waktu PCR cuma saya, terus Susi saya langsung naik ke atas. Jadi untuk yang Nah, lainnya iya saya tidak artinya kan mengetahui. saudara nggak konsisten dengan statement saudara. Saudara mengatakan sudah menjadi SOP. Ketika SOP itu dilanggar, saudara mengatakan tidak tahu. Mungkin saudara lupa. Siapa saja yang ikut isoman pada saat itu? Waktu saya mau isoman, saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya ke 46. Saya tidak perhatikan lagi. Faktanya siapa saja yang ikut satu mobil dengan saudara? Saya baru tahu sejak Bareskrimnya menyetelkan CCTV-nya bahwa ada Yosua, dari Richard dan Kuat. Luar biasa saudara ya lupanya. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa berpikir tadi dia bilang bahwa itu sudah direncanakan dari Magelang. Nah sudah itu saja udah jelas, apalagi yang mau saudara tanyakan, jangan diulang-ulang. Yang terakhir berkali-kali dia bilang dia sudah robah, alasannya jelas. Jangan diulang-ulang, jadi semakin tak jelas. Baik yang mulia, terima Ibarat kasih. air yang bersih, diaduk terus jadi kotor. Dah, keterangan saksi juga kalau bolak-balik itu. Baik. Pasti dia akhirnya lupa atau psikologinya jadi nggak tenang, ya. Jadi jangan bolak-balik lah. Baik yang mulia. Oke. Majelis hakim tampak begitu keras dan tegas menyecar keempat terdakwa. Perlakuan berbeda dialamatkan kepada Eliezer. Hakim menurunkan tensi dan intonasi cara berbicara maupun bertanya, seolah seorang ayah yang sedang menasehati putranya. Lantas, apakah pencuplikan video di atas menggambarkan positioning hakim dalam memutus perkara? Tentu hanya ketiga majelis hakim yang tahu. Namun demikian, mantan Hakim Agung Joko Sarwoko menilai, Richard Eliezer atau Baradae sangat mungkin dijatuhi vonis ringan dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Richard Eliezer menurut Joko, bahkan bisa saja divonis bebas seandainya majelis hakim berkehendak. Menurut Joko, terdapat dua alasan yang memungkinkan Eliezer divonis bebas. Pertama, meskipun Richard mengaku menembak Brigadir Joshua, namun, tindakan ini dilakukan atas perintah atasannya, Ferdi Sambo. Artinya, penembakan itu bisa disebut sebagai perbuatan atas dasar pelaksanaan perintah jabatan. Merujuk pasal 51 ayat
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, perbuatan yang dilakukan atas perintah jabatan oleh penguasa berwenang tidak dipidana. Kedua, status Justice Kolaborator Richard Eliezer berkontribusi membongkar perkara kematian Brigadir Joshua. Eliezer bukanlah aktor utama dari dugaan pembunuhan berencana sehingga seharusnya mendapat hukuman paling ringan dari terdakwa lainnya. Benar saja, dalam sidang putusan hari ini, Majelis Hakim memvonis Eliezer dengan sanksi pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini jauh di bawah tuntutan 12 tahun penjara jaksa penuntut umum. Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Hakim menghargai status Eliezer sebagai justice kolaborator dengan harga keadilan yang setimpal. Eliezer menangis terharu bahagia. Doa dan keyakinan akan hadirnya keadilan merasuk ke jiwa dan raga Eliezer. Kedua tangannya mengatup sembari menghapus air mata kebahagiaan atas pilihannya menjadi pengungkap fakta pembunuhan berencana Brigadir Joshua.